Oke, aku mulai. Tadi itu di mana ya? Ini PPKI. Kuulangi lagi. PPKI itu artinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepang itu Dokuritsu Junbi Linkai. Kalau umpamanya bahasa Jepang itu kalau umpamanya BPUPK itu Dokuritsu Junbi Chosakai. Kalau umpamanya PPKI itu Dokuritsu Junbi Linkai. Dulu itu aku susah loh ngafalin ini, tapi karena aku wibu sekarang jadi aku mudah menghafalnya. Ya sudah. Oke, ini kita lanjutkan aja ya. Nah, ini tadi itu. Maaf, aku minum dulu. Oke, aku lanjutkan ya. Jepang berjanji akan memberikan Indonesia kemerdekaan pada 24 Agustus. Namun setelah Jepang menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada 14 Agustus, golongan muda mendesak golongan tua menolak karena menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Nah, karena ada perselisihan nih, jadinya para golongan muda ini menculik Soekarno sama Hatta, kalau nggak salah. Ya, ke Rengas Dengklok pada malam hari tuh 16 Agustus. Habis itu karena setuju, habis itu langsung tuh diurus proklamasi dan lain-lain. Ya udah itu aja. Habis itu menjelang proklamasi diadakan kembali rapat pendahuluan sebelum dimulainya sidang PPKI. Hasilnya tercapai kesepakatan dengan mengganti bunyi kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada isi bagian Piagam Jakarta. Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, kontrak untuk melakukan sesuatu, bisa kontrak atau dan yang lain-lain. Terus komitmen para perumus dasar negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Nah, nilai semangat para pendiri negara dan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada sifat nasionalisme. Nah, dalam makna persatuan dan kesatuan, nasionalisme merupakan bentuk sebuah kesadaran keanggotaan tersebut secara aktual dan potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nah, nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan atau rasa cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi atau berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang berlebihan tidak selalu pasti enggak suatu berlebihan tidak baik. Jadinya ya mencintai negara terlalu tinggi atau berlebihan itu ya negatif. Jadi umpamanya dia itu merasa negaranya paling bagus, habis itu dia itu nggak mau menghargai negara orang lain, habis itu dia ya menganggap gitulah. Nah, habis itu nasionalisme dalam arti luas bersifat atau contohnya nih kayak umpamanya Nazi Jerman, habis itu blok poros, blok poros. Blok poros itu Jepang, Italia, sama satunya lagi itu apa ya? Astagfirullah. Sama Jerman. Nah, itu termasuk nasionalisme negatif atau dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas bersifat positif karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain atau positif. Jadi ya, walaupun kita cinta banget sama negara, tapi kita itu menghargai juga bangsa lain. Nah, nilai-nilai yang ada dalam prinsip-prinsip nasionalisme adalah prinsip kebersamaan, prinsip persatuan dan kesatuan, dan prinsip demokrasi. Patriotisme adalah sikap yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Ini sikap patriotisme. Oke, aku lanjutkan ya. Ini seperti ya kita ke norma-norma dulu. Nanti kalau umpamanya nggak selesai jam 2, aku nanti izin ya. Nah, ini norma dan keadilan. Ini individu nih. Kita pokoknya tahu aja dulu. Nah, dari individu ke interaksi. Nah, nanti interaksi itu bisa berupa individu juga kelompok lain atau ya interaksi sosial lah kayak pelajaran IPS. Itu dari interaksi itu kan pasti ada butuh bantuan orang lain. Habis itu baru ke interaksi sosial. Interaksi sosial itu bertindak sesuai kedudukan, status sosial, peran masing-masing. Nah, habis itu disadari oleh nilai dan norma. Ini aku bahas sekilas aja ya, soalnya kayaknya nggak keluar di ulangan. Nah, hakikat norma kebiasaan adat istiadat dan peraturan dalam masyarakat.
Nah, yang pertama manusia lahir, habis itu berkelompok dan kodrat manusia. Untuk memenuhi kebutuhan, untuk mempertahankan, untuk melakukan usaha, nah itu harus menghindari, melawan, kayaknya salah-salah ini. Nah, ini pokoknya kita tahu aja ya. Ini hakikat norma, kebiasaan adat istiadat dan peraturan dalam masyarakat. Nah, ini apa, Me? Astagfirullah, ini kenapa lagi? Tunggu ya, sabar. Nah, ini. Pertama, kepentingan menurut Surojo. Wing Jodiputro. Nah, kontak yang menyenangkan, kepentingan yang saling memenuhi. Terus ada kontak yang tidak menyenangkan, yaitu kepentingan yang berakibatkan persaingan dan perlawanan. Maaf. Tunggu ya, sabar. Ini apa lagi? Nah, sudah. Nah, mengatasi gangguan kepentingan. Nah, manusia itu berusaha yang pertama, agar tatanan masyarakat tertib. Terus yang kedua, aman. Yang ketiga, damai. Dan yang keempat, menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini menurut Aristoteles. Nah, manusia itu termasuk itu zoon politikon. Terus menurut Hans Classen, manusia itu bisa diartikan sebagai man in social and political being. Maaf, mungkin yang udah jago bahasa Inggris bisa mengoreksiku bagaimana pengucapannya dan lain-lain. Nah, untuk habis itu dari man is a social and political being. Nah, manusia itu sebagai makhluk sosial, juga manusia yang selalu berorganisasi. Jadi manusia itu yang makhluk sosial, maksudnya itu makhluk politik. Gimana ya? Ya pokoknya ya begitulah. Nah, terus hukum sosial, yaitu hubungan antara subjek yang saling menyadari kehadiran masing-masing. Ada interaksi sosial, habis itu relasi sosial, dan masyarakat. Nah, pengertian nama, pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Nah, yang pertama ada nama, habis itu dari pengertian itu ada tata, kaidah, dari bahasa Arab, terus norma dari bahasa Latin, dan ukuran. Nah, tata itu norma, ada macam isi. Yang pertama, perintah, kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu yang baik, yang dipandang baik. Situ laporan, kewajiban, itu ada nyamuk. Kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu yang dipandang tidak baik. Nah, norma yang berlaku di masyarakat, yang pertama ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, aku lanjutkan ya. Kita bahas nih PPT tentang norma. Aduh, kenapa lagi nih? Gue ya sabar. Cuman karena hari ini nggak tahu kenapa kok seketika hilang ya rasa galau karena kurang tadi itu dapat nilainya kurang, mungkin aku kurang teliti, cuman alhamdulillah udah bahagia lagi. Oke, aku lanjutkan. Nah, yang itu ya? Iya begitu. Oke, kamu juga ya sebenarnya sih udah biasa pakai lagu itu koronasi, abis itu orange. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini apa saja yang dipelajari dalam bab 2. Amati peta konsep berikutnya. Ini yang tadi itu. Dari masyarakat terus norma yang berlaku, habis itu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Habis itu penting untuk mewujudkan dan menciptakan keadilan. Nah, nanti terbagi atas keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komunikatif yang mencangkup. Nah, Nah, ini masih banyak lagi nih yang mencangkup cara atau usage, kebiasaan atau folkways, terus tata kelakuan atau mores, terus adat istiadat atau custom. Nah, harus ditaati oleh masyarakat. Nah, norma dalam masyarakat. Manusia ada makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Adapun manusia sebagai makhluk individu, berarti akan ada banyak perbedaan dan kepentingan dalam masyarakat. Terus, jenis kepentingan masyarakat. Yang pertama, kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan yang mencangkup bangsa dan negara. Misalnya mempertahankan kedaulatan negara. Terus kepentingan masyarakat adalah kepentingan semua anggota masyarakat. Misalnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kepentingan pribadi adalah kepentingan individu, misalnya mencari tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan keluarga. Ini aku percepat ya, soalnya udah jam 2, aku ada kepentingan yang lain.
Nah, ini pengertian norma. Norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk memengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma memberi petunjuk bagaimana manusia harus bertindak, apa yang harus dilakukannya, dan perbuatan mana yang harus dihindari. Isi norma adalah perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban untuk berbuat sesuatu yang akibatnya dipandang baik. Nah, larangan merupakan keharusan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang buruk. Nah, ini macam-macam norma masyarakat. Ada beberapa norma dalam masyarakat. Yang pertama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan yang menyesal. Jadi ini bukan pelanggaran tegas. Ya, tapi ya pokoknya yang menyesal itu ya inilah diri kita sendiri. Habis itu pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan menyesal, yaitu tadi. Nah, norma kesusilaan bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh penerapan norma ini adalah larangan membunuh sesama dan mencuri hak milik orang lain. Harus berlaku jujur serta berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, ini contoh norma kesusilaan. Oke, aku lanjutkan ya. Norma kesopanan. Norma kesopanan atau sopan santun adalah norma yang ada yang cetak. Oke, nanti aku share ya. Nah, norma kesopanan atau norma sopan santun adalah norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Akibat yang dari pelanggaran terhadap norma ini adalah akan disalahkan oleh lingkungan atau kelompoknya. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan atau kepatutan dan kebiasaan masyarakat. Jadi apa ya, norma kesopanan ini ya maksudnya itu dari masyarakat. Jadi kebiasaan masyarakat yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan bersifat khusus dan setempat, artinya hanya berlaku segolongan masyarakat tertentu saja. Contohnya memberi tempat terlebih dahulu kepada wanita hamil atau membawa bayi dan orang tua. Contohnya, ya itu tadi itu, di kereta api, bus, dan kendaraan umum lainnya. Nah, berarti orang lain umpamanya di daerah lain, umpamanya kayak gitu juga. Di situ ibu hamil, nenek-nenek nggak boleh dikasih tempat duduk gitu. Enggak, maksudnya norma kesopanan bukan begitu juga artinya. Norma kesopanan ya yang berhubungan dengan sopan. Pokoknya kayak umpamanya ngomong kasar apa itu udah masuknya udah melanggar norma kesopanan. Nah, itu norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci setiap agama. Pelanggaran terhadap norma agama adalah perbuatan dosa yang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh pelaksanaan norma agama adalah seseorang yang menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi semua larangannya. Nah, ini contohnya pelaksanaannya. Pelaksanaan norma agama di Indonesia tergantung pada agama yang dianutnya. Jadi banyak nih norma agama, nggak cuma norma agama Islam, ada juga agama yang lain. Nah, norma agama bagi umat Islam bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik pegangannya itu hidupnya bersumber dari Injil. Umat Hindu pegangannya hidupnya berasal daripada Weda, Tripitaka menjadi kaidah pegangan penganut Buddha, sementara kitab suci kitab suci Konghucu adalah Sishu Wujing. Nah, dari kitab suci itu, nah itu mengandung norma agama. Kayak umpamanya larangan, habis itu kayak umpamanya apa yang harus dilakukan, umpamanya beribadah setiap hari dan lain-lain, terus berbuat baik. Nah, norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kayak umpamanya nih, tidak boleh mencicak, nggak boleh mencicak, nggak boleh nggak boleh menyiksa hewan dan lain-lain. Itu kan dari dari Tuhan Yang Maha Esa yang diturunkan melalui kitab suci. Nah, itu kitab suci itu
mengandung norma agama, begitu. Nah, di situ manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Nah, di situ norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan oleh alat-alat negara. Alat-alat negara itu apa? Alat-alat negara itu kayak presiden, menteri, habis itu masyarakat aja itu udah termasuk alat-alat negara. Nah, jadi isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan oleh alat-alat negara. Jadinya ya kita harus menaati lah norma hukum. Nah, sumber norma hukum adalah kebiasaan undang-undang, jurisprudensi atau keputusan hakim, itu doktrin, pendapat, sarjana hukum, dan traktat perjanjian antar negara. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Nah, kalau yang biasa tadi itu yang norma agama, mungkin norma agama ini termasuk hukumnya itu tegas, bisa dihukum di dunia maupun di akhirat. Di situ norma kesusilaan dan itu tidak tegas karena hukumannya itu ya gimana ya? Hukumannya itu ya nggak ada hukumannya. Jadi ya mungkin hukumannya itu ya dari masyarakatnya, kalau enggak ya dari ininya apa namanya? Dari dirinya sendiri. Nggak ada norma melanggar norma kesopanan dapat disuruh penjara, nggak ada. Di situ apalagi kalau norma kesusilaan terus masuk ke penjara, enggak. Apa hubungannya? Nah, ini tadi udah ya. Contoh pelaksanaan norma hukum adalah mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mengganggu ketertiban umum. Terus ini sifat norma hukum, bersifat perintah, yaitu memerintah orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar hukum norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa surat izin mengemudi. Nah, terus yang B bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contoh, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Nah, kalau umpamanya bersifat perintah, biasanya itu hukumannya itu cuma denda. Nah, kalau umpamanya bersifat larangan, nah itu bisa penjara. Tunggu. Aku izin koreksi. Nah, untuk supaya tahu nanti kita bahas ya. Aku ada bukan latihan sih, tapi ulangan. Ulangan yang aku dapat 97. Kemungkinan aku udah tahu salahnya di mana. Nah, unsur norma hukum. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dibuat oleh badan resmi, itu unsur norma hukum ya. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggar bersifat tegas. Beda halnya yang tadi itu yang aku bilang bersifat tidak tegas dan lain-lain. Itu aku udah jelasin ya. Nah, fungsi norma hukum. Menurut Donald Albert Rumukhoy dan Franz Maramis, komponen di ML itu yang aku tahu itu Faramis, bukan Maramis. Tapi ini bukan ML, jadi aku lanjutkan. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai berikut. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Terus itu fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Jadi kayak apa ya? Konflik sosial itu ada counternya. Counternya itu apa? Yaitu norma hukum. Tahu kan kalau umpamanya ML nih, umpamanya pakai BOD atau Blade of Despair. Dulu aku player ML, jadi aku tahu. Counternya BOD itu apa ya? Udah lupa pula aku main ML masih zaman kapan? Season 5. Enggak. Pokoknya ya aku masih ingat banget itu. Aku main itu pakai HP Asus kuning kecil. Aku pernah kok kirim fotonya itu di grup angkatan. HP Asus kuning kecil. Dulu main FF bisa loh. Mungkin karena aku dulu player FF, aku dulu pernah tuh main pakai HP kuning, ranknya itu sampai diamond. Aduh, aku ingat banget itu setiap hari itu mabar FF. Jadi pulang sekolah apa langsung mabar FF. Oke, aku lanjutkan. Nah, fungsi pedoman itu, pedoman dalam bertingkah laku karena masih norma.
kok ini sih? Nah, rekayasa. Oh ya udah sih. Terus fungsi norma dalam masyarakat, pedoman yang bertingkah laku karena norma memuat aturan tingkah maaf, aku main MFF cuman hari Sabtu sama Minggu. Laku masyarakat dalam pergaulan sosial, menjaga kerukunan anggota masyarakat karena norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Nah, sistem pengadilan sosial karena tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Menurut Kailan dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan masyarakat adalah yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Nah, habis itu keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara yang dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu tunggu sabar. Tunggu sabar. Iya. Nah, ini keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara negara. Ini sebenarnya tinggal baca-baca aja lagi sih. Terus keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. Nah, ini lanjutannya nih. Nanti ku share ya. Nah, ini keadilan berarti, nah, ini norma agama yang mengikat norma masyarakat. Nanti aku adain gelombang kedua. Soalnya aku juga ada kepentingan yang lain. Nah, ini bab ketiga. Kirim yang Word dong, antara ya, yang Word aja. Ini aku kirim aja ya Word ya. Ini bisa. Iya. Ini bukannya PPT. Iya, PPT. Kan ada yang Word juga. Tunggu, maaf. Tadi itu adekku teriak-teriak manggil-manggil aku. Oke, karena sudah selesai, maka kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bagi yang mesti. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih karena sudah hadir dan mohon maaf bila aku mungkin tadi teriak-teriak gak jelas dan yang lain-lain. Oke, terima kasih. Pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus. wabarakatuh. Ya.